Nah, Rom, Gin, gue tuh sebenarnya ada brand satu lagi. Satu lagi? Iya, Ada nih? iya, dan dia konsepnya lebih ke motorcycle sih. Widih, keren. Namanya Bull Syndicate. Syndicate. Yes, Bull Syndicate. Nah, Gin, Rom, ini yang gue bilang, Bull Syndicate, brand gue yang satunya, gitu. Dan gue bakalan kenalin sama temen gue yang satunya yang ngurusin Bull Syndicate juga. Oh, ada partnernya Yes, yo. yes. Ini motor-motornya? Ya, ini gue sebut El Matador, motornya Bull Syndicate semua ini. El Matador. El Matador. Keren banget, yuk. Nah, yuk, gue liatin nih. Ke dalam. Jadi, nah sesuai janji gue mau kenalin ya sama temen gue nih. Kebetulan Oh, iya, ada iya. orangnya di sini. Dit, ini dia nih. Ini ada temen gue nih. Halo. Kenalin. Adit. Nih. Adit, iya. Iya. Jadi Adit nih yang ngurusin ini semua ya? Iya. Sambil duduk ya ngobrolnya biar enak. Gue mau nanya dong, ini proses Bull Syndicate nih sampai berdiri itu gimana sih? Jadi ceritanya ini sebenarnya si Adit dulu sebenarnya ngurusin road division juga. Aku dulu ya ngurusin si Rao Gitu. dia. Iya, ngurusin road Gitu. division. Terus sempet tuh desain tuh terkontaminasi. Motor ke motor Motor. gitu sih. Road division ya? Iya. Karena sebelumnya udah Mas Rio udah main motor, Udah aku main juga motor. ikut main motor juga kan waktu itu main motor. Terus Gitu. akhirnya Mas Rio bilang, kenapa kita nggak bikin brand aja sih khusus sendiri biar nggak ngerusak si roundnya ini gitu. Ceritanya tuh seperti itu. Bingung, mikir. Gue pengen sosok nih karakternya, filosofinya adalah nggak pernah menyerah gitu kan. Nggak pernah menyerah nih. Terus akhirnya gue bilang, gimana kalau Bulls nih? Banteng tuh kan sosoknya Oh jadi itu kenapa dinamain Bull Bulls Syndicate? gitu. Kembali lagi kayak ceritanya si Ron gitu. Gue bikin merek, belakang itu harus ada nama lagi gitu. Apa yang kelihatan jahat gitu pengucapannya gitu. Syndicate gitu, laki gitu. Iya, Syndicate gitu. Ini Bull Syndicate ini dari awalnya emang lokasinya udah di sini apa pindah juga kayak Round Division gitu? Jadi by the way ini dulu sebenarnya tokonya Ron juga nih. Dan kalau lu tahu yang gue ceritain di Round Division waktu gua awal, ini toko gua kecil tuh dulu di sini. Terus akhirnya 2018 kita bikin store-nya untuk si Bulls. Jadi kita potong nih buat Ron-nya, gua ambil ya buat Bulls gitu ceritanya. Ngomong-ngomong nih, tadi kan Pak Jokowi sampai make nih jaketnya Bull Syndicate pas Asian Games. Itu efek medianya gimana sih ke kalian? Jadi setelah berita keluar, banyak media yang telepon ke saya. Banyak buat tiap hari selama hampir seminggu hampir seminggu itu nggak berhenti nerima telepon lah, ada orang kesini interview soal itu. Soal jaket kenapa bisa dipakai sama Pak Jokowi gitu loh. Waktu itu tuh banyak orang yang akhirnya datang berbondong-bondong ke Solo, ya nggak sih? Untuk bisa dapetin, karena kita nggak mau online. Waktu itu kan jaketnya sebenarnya juga udah nggak ada di dia. Ya udah nggak ada. Gitu loh, orang tuh datang ke sini pengen ada nggak jaketnya, ada nggak, akhirnya kita bikin open PO, cuman kita batasi. Cuman kalau ngomongin efek yang lo bilang tadi, gila, gue sampai gue sempet di DM juga, akhirnya gue minta tolong ke Adit, Dit, gini deh, satu pintu deh untuk media atau untuk yang tanya-tanya tentang jaket yang dipakai Pak Jokowi. Jadi satu pintu dia. Iya, tadi kan kalian bilang ya, Pak Jokowi tuh tiba-tiba ada orangnya beli, terus dia pakai di acara Asian Games. Waktu itu seru ya, gue temenan sama Mas Gibran kan. Dia telepon, Mas gue pengen motoran nih. Wah, tumbenan nih anak presidenan gitu kan. Ngapain Mas, acara apa? Gue sih ada acara nih, syuting apaan? Enggak, syuting nih ada acara televisi gitu, cuman on airnya di Solo. Ternyata dia tuh ngajakin ya Dit ya, Mas gue harus datang dari rumah itu harus barengan sama klub motor gua nih gitu. Mas lo bisa nggak? Bisa semua kan. Kita tolong, ini bisa, udah yuk gitu. Terus dia tanya dong, Mas, gua harus bayar berapa ini buat kalian? Buset kata gua, anak presiden gitu kan. Ya udah deh, kalau gitu kalau nggak mau dibayar, gua pakai jaket lu. Pakai barang lu. Barang produk kita gitu loh, Bull Syndicate gitu. Karena kan motoran nih gitu. Wah, boleh juga nih Mas, kata gue gitu kan. Diambillah jaket merah itu. Jaket merah jaket itu. merah. Iya, gitu. Jaket merah diambil sama dia, dipakai buat syuting. Kita jalan bareng, terus akhirnya dia selesai syuting.
1 minggu setelah syuting, 1 minggu 2 minggu lah, gue lupa. Telepon ke gue, Mas, size yang L masih ada nggak ya? Gitu. Kenapa Mas, jaket lu rusak, hilang gitu kan gue? Kan gue harus sikap gitu dong, amazing kan? Enggak Mas, soalnya Bapak mau. Wah, itu dia. Waktu itu gue masih nyimpen satu mau gue pakai. Mau dipakai sendiri. Nah, gue simpan emang gue simpen nih jaket nih pasti gue pakai bakalan masih di plastik gitu. Ya udah di office diambil, kita hubungi Mas Gibran. Mas, kalau ini nggak dibayar kita nggak jadi gitu, cancel gitu. Bapak nggak Jadi mau. maunya dibayar. Nah, Maunya beli gitu. Oh, maunya beli. Di tangan kayaknya Ya dikasih buat gift aja sih Iya, gitu. gitu. Jokowi nggak mau di-endorse ya. Suatu kehormatan yang dipanggil Iya. dengan Pak Presiden. Iya, terus akhirnya dibeli ya sama dia. Dibeli, iya. Mikir kita motoran gitu kan, motoran gitu. Setelah 2 bulan atau 3 bulan ya, kita dikontakin, jaketnya Bulls tuh masuk tuh. Dikontakin teman-teman ya? Iya, sama-sama teman terus Instagram kok banyak banget notifnya ya. Kita buka, loh ini pakai sama Pak Jokowi nih Mas gitu. Wow. Buat di Asian Games gitu, wow. Dan itu emang waktu itu tuh jaket andalan kita. Iya. Karena warna merah dan itu jaketnya benar-benar yang jaket pertama kali kita bikin yang menurut kita yang wah keren nih gitu. Gak nyangka banget sih. Dan setelah Pak Jokowi pakai jaket itu apakah kalian open PO lagi atau gimana? Karena demandnya gede dan gue nggak mau orang terus jadi ada palsunya kan. Gue bikin tapi kita announce kita ngebatasin. Ngomong-ngomong, kalian maintain nggak sih hubungan sama komunitas-komunitas motor yang ada gitu? Iya, jadi kita ada namanya Dakota Ride dalam kota ride. Jadi kita kota-kota Dalam aja sih. kota ride, Iya. oke. Itu motor apapun boleh masuk sih. Bikinnya tuh sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Dan itu ridingnya bisa sore, bisa siang, bisa malam. Malam. Cuman sejauh ini kebanyakan malam sih. Jadi kalian, Dakota Ride ini kalian yang bikin? Kalau Dakota Ride sebenarnya Adit sih yang bikin. Dulu awalnya Dakota Ride itu malam. Paling berberapa sih? Berlima, bertujuh gitu. Bertujuh. Awal dari ada grup yang biasa San Morian, terus malam ini motoran yuk. Kemana kayak nyari kopi gitu kan. Kita bikin video cuman dari HP juga, terus foto-foto diposting, apa ya namanya, Dakota Ride aja deh, dalam kota ride. Dalam kota beneran kan ridingnya kita gitu loh. Akhirnya banyak orang tuh yang komen di Instagram, DM, Bang, boleh nggak sih join Dakota Ride gitu? Wah, rame juga yang nanyain. Ya udah deh, akhirnya kita bikin. Jadi setiap ada Dakota Ride, H-1 tuh kita publish posternya. Kita tuh punya campaign, tapi emang itu baru di kaos sih dan belum di-announce Gamblang. secara gamblang gitu. Kita punya yang namanya culture respect. Emang kita pengen apapun kita, motor apapun, yang penting lu respect dulu deh. Jadi mentang-mentang aku naik Harley terus ngeliat motor bebek, gitu. Enggak juga sih. Jadi kita emang harus, kita tuh sama-sama roda 2, sama-sama pengguna jalan gitu loh. Nah, terus next apa lagi nih movementnya kalian nih? Kita sebenarnya ada acara yang pengen dibikin tahunan, cuman kemarin masih terhambat. Mungkin di tahun ini bisa kita laksanain sih. Namanya Glad to Ride. Jadi di Glad tahun to ride. 2000 berapa itu? 2017 2017 ya? 18. Sharing Kumpul terus aja gitu. showcase motor-motor gitu aja sih ya. Gue sih pengen bikin acara musik sih. Player musik, show, live di dalam toko, yang nonton di luar. Jadi movement kalau ditanya impian kita masih baik banget sebenarnya. Sama kita tuh masih pengen bikinin sih race sebenarnya. Balapan motor tapi emang di lumpur. Itu PR kita ya. Nah, kita kan udah ngobrolin Dakota Ride tadi. Nah, Gina sama si Romi, kita pinjemin motor, kita ride aja yuk. Gas. Ayo. Let's go. Naik motor apa nih gua? Oh, iya. Nanti gua Mari. pilihin. Oke. Pilihin ya. Santai. Pilihin ya. Siap. Iya. Siap. Yuk. Mama told me to never look back. She said, everything's tied across your back, honey. Mama told me to never look back. She said, everything's tied across your
Jadi gimana tadi ridingnya? Oke kan? Wah, oke banget, Mas. Seru ya. Seru parah. Meskipun seru parah. padat tapi kita enjoy kan. Enjoy banget. Biasanya kalau lagi riding tuh Dakota Ride rame banget ya. Berapa Iya, sih rame. kira-kira tuh? 50 sampai ya 100-an lah, 100 motor. 100 motor ada. Iya. Lo tapi naik chopper bisa berdiri, gue baru tahu ini nih. Serius? Susah itu. Serius susah itu. Nah, ini dia. Iya. Jadi ayam goreng kesukaannya Pak Jokowi, Bang Harto gitu. Dan ini tuh lo harus nambah sih kalau gue bilang. Karena gue kalau riding sama dia, kalau Dakota Ride pasti finishnya tuh makan dan dengan sambal bawang. Terus feedbacknya apa sih buat Bull Syndicate dari Dakota Ride ini? Kalau ngomongin feedback ya, gue sih ngomongnya sebenarnya kayak soft selling kita sih ya. Jadi tetap branding Bull Syndicate tapi nggak terlalu hard gitu. Cuman yang penting sih kalau kita tujuannya visi misinya adalah kota Solo ini kelihat lewat si Bull Syndicate ini. Mumpung kan maksudnya kayak Bull Syndicate juga dilihat oleh banyak kalayak nasional gitu loh. Maksudnya kalau gue bilang sih Solo ini harus nongol nih gitu. Kota Solo ini harus nongol. Ada tips-tips nggak nih buat anak-anak Anak-anak muda. yang pengen motoran? Satu yang pasti harus punya motor dong. Ya, selanjutnya harus safety. Safety-nya yang pertama adalah sepatu. Sepatu. Harus. Yang ketiga apa, Din? Fashion sih ya kalau Fashion. sekarang. Ya kalau sekarang sih motorcycle sih bukan cuma alat transportasi gitu, udah ke lifestyle kan. Visual motor sama visual orangnya itu pantas nggak? Gimana gue bilang? Enak kan nih? Wah, ini enak. Ya, ini enak Nah, banget. kan. Sambelnya apa lagi? Dan bukan apa? Mantap kayak tadi. Iya, nambah dia. Bawa lah, bawa. Tapi by the way, lo habis ini mau kemana? Kita mau ke Semarang ya? Iya, kita mau ke Semarang. Saat itu. Tempatnya siapa? Ke Cetul, di sana tuh ada seniman kulit. Wah seru tuh. Siapa tahu nanti bisa berkolaborasi kan? Ya nggak sih? Makasih banget lo udah diajakin riding, ya kan? Thank you banget buat kalian. Yang pasti nggak kapok kan? Enggak. bakalan Kita juga thank you Thank udah you dia semuanya. bareng bisa bareng riding. Pokoknya kalau mau apa-apa di Solo hubungin kita. Mau makan ini ayam Mbak Harto hubungin kita. Mau riding hubungin kita. Bangun tidur yang kamu pikirin adalah bagaimana aku menjadi lebih maju. Start bekerja dan berhentilah saat kamu benar-benar capek. Kalau perlu kamu harus menjadi freak.